Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfian Almi Muharom, NIM 1803211000139. Di sini saya akan berpresentasi sebagai diri saya sebagai manajer di perusahaan Rengginang Lorjuk di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah terluas di Pulau Madura dan mempunyai wilayah pesisir yang luas. Daerah pesisir Pamekasan memiliki karakteristik yaitu adanya fenomena di mana pada lokasi-lokasi dekat pantai dengan kedalaman sumur yang relatif rendah tetapi masih memiliki kualitas air tawar yang sangat baik dan dipergunakan masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Di Kecamatan Pademau sendiri ada beberapa desa yang memiliki potensi di dalam bidang perikanan, terutama untuk komunitas lorjuk. Di beberapa desa tersebut dapat ditemui para produsen lorjuk, yaitu para pencari pengepul dan pengolah lorjuk mereka di desa Pademau. Untuk manajemen mutu, rengginang lorjuk merupakan salah satu makanan tradisional yang populer. Selain rasanya enak, harganya murah dan gizinya pun tinggi. Bahan makanan ini diolah dari beras ketan dan lorjuk atau yang bisa disebut dengan kerang bambu, yang merupakan salah satu jenis komoditas unggulan bidang perikanan. Harga rengginang lorjuk relatif murah dan mudah diperoleh di toko manapun. Rengginang lorjuk mempunyai mutu yang istimewa dilihat dari segi gizi dan rasanya sebagai hasil olahan. Rengginang lorjuk merupakan jenis makanan khas karena rengginang lorjuk mempunyai mutu protein yang baik terbuat dari lorjuk yang kaya akan protein. Rengginang lorjuk bisa digunakan sebagai makanan camilan dan oleh-oleh, namun dengan harga yang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat. Dan untuk cita rasa, lorjuk memiliki cita rasa yang khas beda dengan sejenis kerang ataupun ikan-ikan yang lain. Dan pada rengginang sendiri, lorjuk memiliki rasa yang beda dibandingkan dengan rengginang-rengginang yang terbuat dari bahan yang tanpa menggunakan lorjuk. Dan untuk kemasan pada rengginang lorjuk ini dikemas dengan menggunakan plastik yang kemudian ditimbang, dan satu bungkusnya itu biasanya berisi setengah kilogram atau 500 gram. Dan untuk harganya sendiri pada rengginang lorjuk memiliki harga yang berkisar mulai dari 20.000 hingga 25.000. Untuk aspek prevention atau pencegahan, untuk mendapatkan kualitas produk yang baik, perusahaan sebelumnya telah membuat pelatihan kepada calon karyawan di bidangnya masing-masing seperti program pelatihan di bidang produksi dan pemasaran. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengecekan kualitas produk rengginang secara berkala. Untuk aspek apresial atau penilaian, perusahaan mengalokasikan biaya untuk pengujian dan pemeriksaan mutu produk. Kegiatan tersebut dilakukan agar perusahaan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas produk rengginang. Dan untuk manajemen persediaan, tujuan adanya manajemen persediaan ini yaitu untuk berjaga-jaga agar produk yang akan dijual tidak mengalami kekurangan stok, sehingga perusahaan menampung rengginang lorjuk sesuai permintaan konsumen. Adanya manajemen persediaan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Rengginang lorjuk ini tidak mudah basi dikarenakan perusahaan ini mengolah rengginang lorjuk setengah jadi. Jadi rengginang ini tuh diolah dengan bentuk mentah, tapi sudah berupa keripik rengginang, sehingga produk tersebut tidak mudah basi dikarenakan produk tersebut hanya setengah jadi, bukan matangnya. Untuk economic ordering quantity atau EOQ, yaitu F biaya tetap sama dengan 150, dan S penjualan tahunan yaitu 10.000 kg, dan C nya biaya penyimpanan yaitu 0,15, P harga jual per unit yaitu 50.000. Dan untuk pengerjaannya yaitu 2 dikali 150 dikali 10.000, kemudian dibagi 0,15 dikali 50.000, sehingga hasilnya yang pertama yang 2 kali 150 dikali 10.000 yaitu hasilnya 3 juta, kemudian dibagi yang 7.500 ini dihasilkan oleh
0,15 dikali 50.000 sehingga hasilnya 7.500. Kemudian 3 juta dibagi 7.500 hasilnya akar 400. Kemudian diakarkan sehingga hasilnya 20 kg. Untuk total biaya persediaan, biaya penyimpanan yaitu rumusnya yaitu C kali P dikali Q per 2. Hasilnya yaitu 0,15 dikali 50.000 hasilnya 7.500. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kemudian dikali 7.500 dikali 10 sama dengan 75.000. Dan untuk biaya pemesanan yaitu F dikali S per Q yaitu 150 dikali dari jumlah hasil 10.000 dibagi 20 sehingga hasilnya 500. Kemudian 150 dikali 500 hasilnya 75.000. Dan untuk biaya safety stock C kali P dikali safety stocknya. Safety stock ini untuk persediaan yang akan dijual kembali, dan di sini saya sebesar 5 kg yaitu 0,15 dikali 50.000 dikali 5 kg hasilnya 37.500. Perhitungan TIC total biaya persediaan yaitu biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock yaitu 75.000 ditambah 75.000 ditambah 37.500 hasilnya 187.500. Dan untuk perhitungan reorder point pemesanan dalam 1 tahun yaitu 10.000 dibagi 20 sama dengan 500 sehingga 500 kali dalam pemesanan tingkat pemakaian per hari. Dan untuk harian di dalam 1 tahun yaitu memiliki 36 5 hari sehingga 10.000 dibagi 36 5 hari hasilnya 27 dan dibulatkan sehingga menjadi 27 kg. Jika dilakukan per minggu dan setiap 1 tahun memiliki 52 minggu sehingga dibagi 500 kali hasilnya 0,104. Dan jika per hari sama dengan 0,104 dikali 7 hari atau seminggu sama dengan 0,728. Dan untuk per jam sama dengan 0,728 dikali 24 jam sehingga hasilnya 17,4 jam atau dibulatkan menjadi 17 jam sehingga 1 hari dalam produksi ini hanya selama 1 hari itu hanya memproduksi selama 7 jam. Untuk bentuk pemeliharaan atau maintenance pada usaha produk rengginang ini, untuk pengolahan tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan alat dapur seperti panci, dandang, centong, kayu, ulekan atau blender, baskom, tempeh dari anyaman bambu atau plastik, sehingga untuk pemeliharaan alat produksi hanya dengan cara mencucinya setelah habis dipakai. Jadi tidak ada pemeliharaan khusus untuk pemeliharaan terlalu rumit pada alat produksi. Dan manfaatnya adanya pemeliharaan ini yaitu untuk menjaga kualitas produk agar tetap bermutu, bersih dan berkualitas, dan dapat memperpanjang kegunaan terhadap alat pada produksi rengginang tersebut. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.